Gimana sih awalnya Ibu Eva bisa terjun berkarir di dunia kepemiluan? Kalau berbicara tentang memulai, kapan saya mengenal kepemiluan, itu di kita menjalani pekerjaan itu harus dengan Bu Eva, mencintai ya. itu apa tuh yang dimaksud dengan sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia? Divisi Parmas ini adalah wajah KPU. Kita kadang begadang sampai tengah malam. Bagaimana tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Lahat ini, di pemilu maupun pilkada? Apakah ada tren kenaikan atau masih menjadi tantangan bagi KPU Kabupaten Lahat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, gimana nih kabarnya teman pemilih hari ini? Semoga teman pemilih selalu dalam keadaan yang sehat ya. Selamat datang di podcast KPU Kabupaten Lahat edisi perdana. Bersama saya Ferdi, selaku host di edisi spesial, edisi perdana podcast KPU Kabupaten Lahat hari ini. Kita akan membahas tema yang sangat menarik nih, yaitu mengenal lebih dekat tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia di KPU Kabupaten Lahat. Dan di edisi spesial, edisi perdana ini sudah hadir bersama kita seorang narasumber yang spesial juga tentunya, sosok yang sangat inspiratif, Ibu cantik. Terima kasih Ibu sudah hadir. Beliau adalah anggota KPU Kabupaten Lahat, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Ibu Eva Metriani. Halo Bu, apa kabar? Alhamdulillah baik Ferdi. Terima kasih ya, senang sekali saya bisa hadir di podcast perdana KPU Kabupaten Lahat pada hari ini. Alhamdulillah, senang banget juga dengarnya Bu. Kami juga berterima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir di edisi perdana podcast kita, podcast KPU Kabupaten Lahat. Dan tentunya kehadiran Bu Eva hari ini bakal ngasih banyak insight atau wawasan baru bagi teman pemilih semua. Bu Eva, mungkin sebelum kita lanjut ngobrol lagi lebih, mungkin Ibu bisa berkenalan dan menyapa teman pemilih yang sedang mendengarkan podcast kita pada hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, saya Eva Metriani adalah anggota KPU Kabupaten Lahat, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Baik, terima kasih Bu Eva sudah menyapa teman pemilih kita pada hari ini. Seneng banget nih Bu, rasanya bisa ngobrol langsung bareng Bu Eva di edisi perdana podcast KPU Kabupaten Lahat. Kita langsung saja ke pembahasannya ya Bu ya. Boleh. Nah kalau kita flashback nih Bu ke tahun 2024, itu adalah masa-masa pemilu, pilkada tuh. Iya. Itu pasti sibuk banget ya Bu ya. Nah sekarang ini gimana nih perasaan Ibu setelah semua proses dan tahapannya itu berhasil dilalui? Alhamdulillah ya, setelah melewati proses demi proses dari awal peluncuran tahapan pemilu di tahun 2022 kemarin, dan di tahun 2024 pada bulan Februari kita sudah melaksanakan pemilu, di November sudah melaksanakan pilkada juga, dan semuanya sudah terlaksana dengan baik. Banyak sekali hal-hal yang menarik ya, membuat kita semakin semangat. Banyak pelajaran dan pengalaman berharga yang kita dapatkan mulai dari tahapan sampai dengan akhir penetapan calon terpilih. Nah, alhamdulillah juga setelah semua rangkaian tahapan selesai, kita merasa lega karena kita sebagai penyelenggara KPU, khususnya di wilayah Kabupaten Lahat, kita sudah melaksanakan tugas kita dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Alhamdulillah, berarti sudah lega ya Bu ya, setelah melewati tahapan yang panjang pastinya, pemilu dan pilkada, dan tentunya banyak pengalaman yang berkesan juga ya Bu. Dan teman pemilih, kita apresiasi ya untuk KPU Kabupaten Lahat yang telah sukses menyelenggarakan pemilu dan pilkada tahun 2024 dengan lancar dan aman tentunya ya Bu. Baik Bu, bicara soal pengalaman, saya jadi penasaran nih Bu. Dan mungkin teman pemilih juga penasaran nih. Gimana sih awalnya Ibu Eva bisa terjun berkarir di dunia kepemiluan sampai akhirnya jadi anggota KPU Kabupaten Lahat?
Kalau berbicara tentang memulai, kapan saya mengenal kepemiluan, itu di 2013 ya. Nah, pada saat itu saya menjadi staf di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lahat. Pada saat itu Bawaslu itu belum menjadi badan, masih Panwaslu Kabupaten Lahat. Nah, pada saat 2018 saya mengikuti seleksi badan ad hoc di Bawaslu Kabupaten Lahat, yaitu Panwascam. Dan alhamdulillah saya keterima menjadi anggota Panwascam di 2017. Nah, pada saat 2018 akhir, saya ikut lagi seleksi penerimaan anggota KPU Kabupaten Kota di akhir 2018. Nah, alhamdulillah di Januari 2019 saya dinyatakan lolos menjadi anggota KPU Kabupaten Lahat, dan alhamdulillah pada sampai hari ini saya masih diberikan amanah menjadi anggota KPU Kabupaten Lahat. Seperti itu. Wah, keren banget nih Bu. Perjalanannya cukup panjang ya Bu ya di dunia kepemiluan ini, hingga akhirnya Ibu jadi anggota KPU Kabupaten Lahat. Nah, bicara tentang pengalaman Ibu tadi yang cukup panjang ya Bu ya di dunia kepemiluan, mungkin ada alasan tersendiri nih Bu, kenapa Ibu bisa bertahan sampai sekarang? Adakah yang membuat Ibu tertarik, atau Ibu menemukan hal yang menarik nih selama berkarir di dunia kepemiluan? Kalau berbicara tentang menarik ya, banyak sekali hal-hal yang menarik saya temukan. Ya, yang jelas yang pertama saya mendapatkan keluarga, mendapatkan saudara, teman. Yang paling penting itu adalah ilmu tentang kepemiluan. Nah, dari situ saya semakin ingin mengetahui lebih dalam tentang ilmu kepemiluan, terutama tentang peningkatan partisipasi pemilih pada masyarakat. Nah, saya pribadi senang sekali bisa bersosialisasi langsung ke berbagai kalangan, seperti sekolah-sekolah, ke kaum disabilitas, ibu-ibu pengajian, dan perkumpulan lainnya. Jadi saya benar-benar menikmati pada saat bertemu langsung dan bisa berinteraksi langsung kepada mereka. Baik, berarti memang sudah passionnya Bu Epa nih di bidang kepemiluan. Jadi menjalaninya enjoy karena merupakan bidang yang Ibu sukai dari awal, bukan begitu Bu? Iya benar, karena kita menjalani pekerjaan itu harus dengan kita cintai ya. Jadi kalau kita tidak mencintai pekerjaan tersebut, ya bagaimana kita bisa nyaman bekerja. Tapi kalau kita sudah mencintai suatu pekerjaan, kita merasa nyaman, tenang, dan bisa melaksanakan pekerjaan itu dengan baik, seperti itu. Jadi tidak ada beban di diri kita. Nah, karena divisi Parmas ini adalah wajah KPU. Jadi kalau wajah KPU saja tidak bagus, tidak menarik, bagaimana dengan di dalamnya? Iya benar, saya setuju banget itu Bu. Kalau misalkan kita menjalani pekerjaan tadi, kita harus menjalaninya dengan cinta agar semuanya menjadi ringan dan nyaman. Dan divisi Parmas, apalagi Ibu di divisi Parmas ya Bu ya, yang jadi wajahnya KPU, tentunya semangat dan kebahagiaan yang Ibu Eva miliki bisa tersampaikan nih ke masyarakat dan teman pemilih. Baik, lanjut lagi nih Bu. Selama Ibu berkarir di KPU, pastinya ada suka dan dukanya nih Bu. Bisa diceritakan nggak Bu, suka dan dukanya selama Ibu berkarir di kepemiluan dan terkhususnya di KPU di divisi Sosdikli, Parmas, dan SDM. Kalau berbicara suka dan duka ya, saya rasa setiap pekerjaan itu pasti ada ya, namanya perjalanan hidup ya, pasti ada suka dan ada duka. Tapi bagaimana cara kita menghadapi dan melewatinya? Karena kalau saya pribadi, saya merasa sih lebih banyak suka daripada duka. Iya, begitu ya Bu? Iya, karena kita harus enjoy ya setiap menghadapi pekerjaan. Misal ya, pada saat tahapan pembentukan badan ad hoc. Nah, kebetulan saya kan membidangi divisi SDM. Nah, kita kadang begadang sampai tengah malam.
itu Ferdi, karena pendaftar itu sampai ribuan. Oh. Iya, karena kenapa? Di Kabupaten Lahat ini adalah mempunyai kecamatan terbanyak di Sumatera Selatan, ada 24 kecamatan. Nah, kan karena kita dikejar waktu, ada tahapan, karena tahapan kan ada waktunya, jadi harus selesai tepat waktu. Nah, tapi saya merasa happy walaupun kita begadang sampai tengah malam. Kenapa? Disitulah kita melihat kekompakan dan kebersamaan teman-teman kita di KPU Kabupaten Lahat, seperti itu. Jadi saya selalu berpikir kalau kita sudah siap menjadi penyelenggara pemilu maupun pilkada, berarti kita juga harus siap mental. Ya, dengan segala risiko harus kita hadapi. Ya, kenapa? Karena di dalam dunia pemilihan pasti ada pro dan kontra, udah biasa ya. Makanya kita harus kuat mental. Gitu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita menyikapinya dengan bijak, karena melaksanakan tugas itu sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi kalau kita melaksanakan tugas sesuai dengan aturan, ya kita ya enjoy dengan pekerjaan, tidak merasa terbebani. Oke, luar biasa ya Bu. Ternyata dari cerita Ibu Eva tadi, menjadi seorang penyelenggara pemilu itu nggak mudah ya. Tapi Ibu bisa menikmatinya. Kalau bekerja sampai tengah malam, tapi harus dijalani ya Bu ya, dengan semangat dan tanggung jawab. Tapi tidak hanya kerja keras, tapi juga kesiapan mental ya Bu. Gitu. Baik, selanjutnya saya penasaran Ibu, setelah Ibu diterima menjadi anggota KPU Kabupaten Lahat, bagaimana tuh Bu perasaan Ibu waktu itu? Dan apakah ada hal-hal yang sudah Ibu persiapkan atau harapan yang ingin Ibu capai saat menjadi anggota KPU Kabupaten Lahat? Kalau perasaan setelah saya diterima, yang pasti yang pertama saya mengucapkan syukur ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang selalu mensupport saya, yang selalu mendoakan saya setiap saat. Dan harapan saya setelah menjadi anggota KPU Kabupaten Lahat, yang pertama, yang jelas saya ingin terjun langsung berperan serta dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada masyarakat di Kabupaten Lahat, khususnya para pemilih pemula, pemilih perempuan, disabilitas, dan pemilih lainnya. Seperti itu. Wah, keren banget nih Bu. Jadi ada semangat dan niat Bu Eva untuk terjun langsung nih, berperan dalam meningkatkan partisipasi pemilih ya Bu. Nah, untuk pada saat sosialisasi boleh diceritakan nggak Bu? Apa saja sih informasi yang Ibu berikan kepada masyarakat dan teman pemilih? Dalam mensosialisasikan, kami selalu menyampaikan informasi-informasi terkait kepemiluan, seperti tahapan pemilu dan pilkada, informasi terkait calon, yang mencalonkan diri siapa, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya masyarakat bisa memilih dengan tepat. Nah, sebagai penyelenggara kita memang wajib mensosialisasikan agar masyarakat itu mengetahui baik latar belakang calon itu seperti apa, misalnya orangnya seperti apa, di masyarakatnya seperti apa, di keluarganya seperti apa, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Supaya masyarakat tidak salah dalam menentukan pilihan mereka. Baik, luar biasa sekali ya Bu. Terima kasih Bu atas cerita yang sangat luar biasa dan inspiratif, dan kita jadi tahu nih dari cerita Ibu dan jadi paham nih kalau menjadi tentang dedikasi, passion, dan kerja keras seorang penyelenggara pemilu itu berperan langsung dalam masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya secara bijak. Baik, untuk teman pemilih jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi tentunya dengan pembahasan yang lebih seru bersama Ibu Eva. Tetap stay tune di podcast KPU Kabupaten Lahat. Hai teman pemilih, kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Lahat. Masih bersama saya Ferdi,
host podcast KPU Kabupaten Lahat di edisi perdana ini. Kita bakal melanjutkan pembahasan kita lagi tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia. Tentunya masih bersama Ibu Eva, anggota KPU Kabupaten Lahat, Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM. Nah, tadi kita sudah berbicara nih dan mengenal perjalanan Ibu Eva hingga menjadi anggota KPU Kabupaten Lahat. Nah, Bu, kita tahu nih kalau divisi yang Ibu Eva bidangi itu sangat penting nih di setiap penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Boleh diceritakan nggak, Bu, tentang divisi Ibu Eva? Itu apa tuh yang dimaksud dengan sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia itu semua? Terima kasih Ferdi. Jadi setiap divisi itu semuanya mempunyai peran yang penting. Tapi di sini saya akan menjelaskan divisi yang saya bidangi. Ya. Yaitu yang pertama itu adalah divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat. Apa itu Sosdiklih Parmas? Tadi sosialisasi tadi ya. Nah, sosialisasi berarti kegiatan menyampaikan informasi kepemiluan kepada masyarakat. Itu sosialisasi. Nah, salah satu bentuknya adalah pendidikan pemilih, khususnya bagi pemilih pemula. Nah, yaitu mereka yang berumur 17 tahun dan akan menggunakan hak pilih mereka untuk pertama kalinya. Seperti itu. Jadi misal siswa SMA atau SMK atau sekarang sering disebut dengan siswa kelas 12. Nah, biasanya mereka itu sudah berumur 17 tahun. Bahkan ada juga yang belum sampai 17 tahun. Nah, kami mensosialisasikan kepada mereka apakah mereka yang pertama sudah terdaftar di DPT atau belum. Nah, apa itu DPT? DPT itu adalah daftar pemilih tetap. Nah, serta kami juga apakah mereka sudah memiliki KTP elektronik atau belum. Jadi mereka perlu memahami bahwa sebagai warga negara yang baik, pada saat berumur 17 tahun, mereka memiliki kewajiban untuk menggunakan hak pilih mereka. Ya. Terus ada pula, terkadang yang pemilih pemula itu baru berumur 20 tahun atau umur 23 tahun. Kenapa? Jadi pada saat umur 17 tahun itu tidak ada tahapan. Baik pemilu maupun pilkada. Jadi otomatis pada saat mungkin di umur 20 atau umur 23 mereka baru pertama kali menggunakan hak pilih mereka. Nah, itu juga disebut dengan pemilih pemula. Terus ada lagi yang mereka yang selama ini aktif bertugas menjadi anggota TNI maupun Polri. Nah, jadi selama mereka aktif menjadi anggota TNI Polri, mereka kan tidak mempunyai hak pilih. Nah, tapi setelah mereka pensiun, mungkin di sekitar 58 tahun ya, kalau nggak salah. Jadi mereka sudah merubah identitas mereka, membuat KTP elektronik menjadi warga sipil. Nah, disitulah mereka baru pertama kali menggunakan hak pilih mereka. Jadi walaupun mereka sudah berumur, mereka juga termasuk pemilih pemula karena selama ini mereka tidak pernah menggunakan hak pilih mereka karena mereka aktif menjadi anggota TNI maupun Polri seperti itu. Jadi kami khususnya di divisi sosialisasi ini penting menyampaikan informasi-informasi ini kepada masyarakat secara luas dan secara langsung kepada pemilih atau melalui kegiatan sosialisasi di sekolah, kepada ibu-ibu pengajian maupun keluarga besar agar mereka bisa menyampaikan informasi tersebut kepada pemilihnya, kepada anak, saudara, adik, teman, kerabat, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ini juga hal yang sama berlaku dengan pemilih disabilitas. Nah, mereka memiliki hak pilih yang sama sebagai warga negara Indonesia, sehingga perlu mendapatkan informasi dan akses yang setara dalam pelaksanaan pemilu maupun pelaksanaan pilkada. Seperti itu. Jadi
untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, saya juga melihat bahwa antusiasme pemilih pemula ini sangat tinggi. Ini berdasarkan pengalaman saya pada saat bersosialisasi ke pemilih pemula, contohnya ke sekolah-sekolah. Iya, gimana tuh? Iya. Kenapa? Karena mereka kadang seringkali melontarkan pertanyaan-pertanyaan di luar dugaan saya. Tetapi dengan pertanyaan mereka itu membuat justru saya bangga ya, karena itu menjadi masukan yang berharga untuk kemajuan penyelenggara pemilu khususnya di Kabupaten Lahat. Iya, jadi itulah penjelasan secara singkat apa itu sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Luar biasa nih penjelasan dari Bu Eva. Kita jadi tahu nih, berarti pemilih pemula itu bukan hanya pemilih muda ya Bu ya, tapi mereka yang baru pertama kali memilih. Nah, kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih ini juga dilakukan di seluruh lapisan masyarakat ya Bu ya, dan terkhususnya untuk pemilih pemula, pemilih disabilitas juga, dan juga pemilih perempuan ya Bu ya. Nah, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar mereka tahu nih akan pentingnya hak pilih mereka dan menggunakannya dengan bijak. Nah, bagaimana dengan divisi sosialisasi, divisi yang satunya lagi Bu, sumber daya manusia atau SDM? SDM ya? Iya. Nah, SDM itu adalah sumber daya manusia. Itu merupakan divisi yang bertanggung jawab mengelola seluruh aspek yang berkaitan dengan SDM penyelenggaraan pemilu. Nah, itu tugasnya mencakup beberapa hal seperti di rekrutmen, pembentukan badan ad hoc, dan itu biasanya dilaksanakan 6 bulan sebelum pelaksanaan pemilu maupun pemilihan. Nah, kita juga sudah memulai tahapan tersebut dengan di rekrutmen badan ad hoc seperti PPK, PPS. Nah, proses ini terus berlangsung sampai mendekati hari H pemungutan suara. Kita juga melakukan perekrutan KPPS maupun antarlih itu. Jadi tugas divisi SDM itu tidak hanya sebatas di rekrutmen saja, nah, tetapi juga mencakup pembinaan, pengawasan etika dan evaluasi kinerja para penyelenggara badan ad hoc. Dan juga mempunyai tugas penting kita untuk memilih badan ad hoc tersebut yang berintegritas. Karena untuk mewujudkan pemilu dan pemilihan yang sukses. Hal ini diatur di PKPU 8 tahun 2022. Nah, ini tentang pembentukan dan tata kerja badan ad hoc penyelenggara pemilu dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Selain itu, aspek kode etik menjadi bagian penting dari tugas kita sebagai divisi SDM, sebagaimana tertuang di keputusan KPU 337. Nah, di sana lengkap, di sana bisa kita dibaca lagi nanti ya. Itu tentang pedoman teknis penyelenggaraan kode etik, kode perilaku, sumpah atau janji, dan fakta integritas bagi anggota PPK, PPS maupun KPPS. Nah, itulah gambaran secara umum mengenai divisi SDM. Penjelasannya lengkap ya Bu ya, luar biasa dari divisi yang Ibu Eva bidangi. Itu memang terlihat nih Bu, merupakan salah satu ya Bu ya, yang penting dalam penyelenggaraan pemilu. Dari sosialisasi melalui pendidikan pemilih untuk peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Dan juga di SDM itu melakukan perekrutan dan memastikan nih kualitas SDM-nya itu berintegritas untuk menyukseskan tahapan pemilu maupun pilkada di Kabupaten Lahat. Khususnya. Iya. Nah Bu, bicara soal sosialisasi, menurut Ibu apa sih Bu strategi yang paling efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih? Nah, khususnya pemilih pemula nih Bu.
Boleh diceritakan Bu, Baik. strateginya? Iya, kalau berbicara secara strategi ya, tentang strategi menurut saya sih yang paling efektif itu adalah kita harus mendekatkan diri langsung kepada masyarakat. Ya. Iya, terutama pemilih pemula. Jadi kita harus turun langsung ke sekolah-sekolah, ke kampus, ke komunitas, hingga kelompok-kelompok anak muda. Jadi untuk memberikan informasi yang benar dan mudah dipahami tentang pentingnya menggunakan hak pilih. Nah, selain itu juga kita harus mengemas sosialisasi ini dengan cara yang menarik sesuai dengan karakter anak muda pada saat ini. Misal kita melalui media sosial, melalui konten kreatif dan kegiatan yang melibatkan partisipasi mereka secara aktif. Jadi dengan pendekatan seperti itu mereka bisa merasa lebih dekat, mereka lebih peduli, dan akhirnya mereka termotivasi untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Seperti itu. Oh baik, ternyata pendekatannya dengan terjun langsung ke pemilih pemula tentunya, dan mengemas informasi yang diberikan dengan cara yang menarik ya Bu ya, agar mudah diterima oleh pemilih. Nah Bu, sejauh mana sih keterlibatan perempuan di KPU saat ini? Kalau berbicara sejauh mana keterlibatan perempuan di KPU saat ini, kalau saat ini jumlahnya terus meningkat, meski masih perlu didorong agar lebih merata, terutama di level kabupaten ataupun kota. Nah Bu, saya ingin bertanya lagi Bu, bagaimana tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Lahan ini, di pemilu maupun pilkada? Apakah ada tren kenaikan atau masih menjadi tantangan nih bagi KPU Kabupaten Lahat? Ya, alhamdulillah ya, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Lahat ini dari kemarin di 2019 itu melampaui target nasional 2019. Nah, sekarang di 2024 itu pada saat target nasional itu sekarang kan 79,5%. Nah, pada saat pemilu kemarin di Februari 2024 itu di Kabupaten Lahat ini partisipasi pemilih itu mencapai 88%. Nah, pada saat pilkada di November kemarin itu 82%. Jadi baik pemilu maupun pilkada itu sudah melampaui target nasional, di atas target nasional ya. Iya. Jadi alhamdulillah ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Lahat tergolong sangat tinggi, dan sosialisasi kita tentunya berhasil. Iya. Oke Bu. Oh berarti alhamdulillah ya Bu, untuk tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Lahat ini sudah melebihi target nasional. Nah itu merupakan capaian yang membanggakan ya Bu dari KPU Kabupaten Lahat, dan semoga tingkat partisipasi ini bakal terus meningkat ya Bu ya di pemilu dan pemilihan selanjutnya, dan menjadi motivasi juga nih untuk KPU Kabupaten Lahat agar terus melakukan edukasi kepemiluan secara lebih luas lagi ke pemilih. Ya Bu ya. Iya, betul sekali Ferdi. Capaian tersebut tentu saja terlepas dari kerjasama berbagai pihak ya. Iya, mulai dari penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga partisipasi aktif masyarakat itu sendiri. Nah, jadi harapan saya ke depan kesadaran ini terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan lagi, sehingga partisipasi masyarakat di setiap penyelenggaraan pemilu maupun tahapan itu tetap tinggi. Itu juga menjadi harapan saya pribadi ya. Semoga masyarakat Kabupaten Lahat semakin sadar akan pentingnya menggunakan hak pilihnya, karena satu suara sangat berarti dalam menentukan pembangunan masa depan daerah kita 5 tahun ke depan. Wah, quotes-nya itu saya setuju sekali sih Bu. Dan semoga harapan Bu Eva untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengedukasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dengan bijak itu bisa tercapai lah Bu. Iya. Amin. Semoga begitu ya Ferdi. Kami di KPU Kabupaten Lahat akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat, sehingga partisipasi tetap tinggi dan demokrasi kita semakin berkualitas.
Amin ya Bu. Iya. Dan luar biasa KPU Kabupaten Lahat telah sukses nih melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM. Dan demikian pula juga sukses menyelenggarakan pemilu dan pemilihan atau pilkada di Kabupaten Lahat. Dan terima kasih Bu Eva atas informasi yang diberikan. Semoga dapat menambah wawasan baru bagi kita semua, khususnya bagi teman pemilih. Dan untuk menutup podcast kita pada hari ini, mungkin ada closing statement nih dari Bu Eva. Oh, terima kasih ya. Iya. Harapan saya semoga masyarakat Kabupaten Lahat semakin sadar akan pentingnya menggunakan hak pilihnya dalam setiap penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Karena satu suara sangat berarti bagi masyarakat, daerah, dan bangsa kita. Mari bersama-sama kita sukseskan setiap tahapan pemilu dengan menjadi pemilih yang cerdas, aktif, dan bertanggung jawab. Dan tentu saja KPU Kota Lahat akan terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik agar proses demokrasi berjalan dengan lancar, jujur, adil, dan bermartabat demi kemajuan Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eva atas penjelasan dan pesan yang sangat bermanfaat hari ini. Semoga dapat menjadi wawasan baru bagi kita semua. Dan teman pemilih tentunya dapat semakin paham nih akan pentingnya peran KPU dalam setiap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Saya Ferdi, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya podcast KPU Kabupaten Lahat dengan pembahasan yang tidak kalah menarik tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.